Halo semua, jumpa lagi. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi media pembelajaran dan kita akan memanfaatkan akun belajar.id ya. Dan kita nantinya akan membuat sebuah aplikasi pembelajaran yang bisa diinstal di HP Android ya. Dan nanti itu isinya bisa update otomatis ya, baik itu materinya ataupun tugas-tugasnya. Dan ada beberapa fitur unggulan seperti bisa upload file ya, jadi siswa bisa mengupload file, bisa berupa foto ataupun file tugasnya. Dan ada fitur chattingnya langsung di aplikasinya, jadi contohnya nanti seperti ini ya. Oke, setelah diinstal, jadi ini dia aplikasinya, kita lihat ya. Jadi ini halaman awal aplikasi ya, yang berisi modul yang nanti kita edit lewat aplikasi Airset. Ini gambarnya ya, bisa di zoom in dan zoom out. Dan kita beralih ke halaman soal. Seperti ini soalnya. Jika kita klik kerjakan, seperti ini, bisa langsung kita mulai ya. Mengisikan nama, try. Contoh saja. Kita coba start quiz, soal pertama. Soal kedua. Coba kita submit. Oke, ada notifikasi di sini bahwa ada jawaban satu masuk ya. Oke, di aplikasi survei hardnya. Nanti bisa kita lihat history responden. Kemudian ada juga di sini halaman upload tugas. Jadi ini halaman upload tugasnya yang sudah kita buat di Zoho Form. Kemudian ini juga ada halaman untuk chatting ya, halaman chatting. Jadi siswa bisa mengetik namanya dulu di sini, kemudian isi pesannya. Ini saya sudah tes ya. Ada 2. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya di dalam satu aplikasi ini terdiri dari banyak pack yang fungsinya berbeda-beda ya. Mulai dari pack pertama yang berisi materi, berisi soal, dan juga upload tugas, dan juga untuk komunikasinya. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung lihat saja. Oke, jadi langsung saja ada beberapa aplikasi yang disiapkan. Yang pertama kita gunakan Airset ya. Seperti ini logonya, bisa di-download di Google Play Store. Kita langsung buka. Di sini kita akan membuat halaman untuk materi ya. Materinya berupa modul dan lainnya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalau Anda baru membukanya biasanya halamannya kosong ya. Silahkan login dulu. Karena di sini saya sudah punya, jadi saya sudah login ya. Di sini ada 2, saya hapus dulu 1. Ini saya akan hapus. Sebentar saya praktekkan dari awal ya. Oke, biasanya nanti ketika pertama kali Anda login akan kosong begini. Silahkan diklik ini ya, create website. Kita create. Kemudian kita pilih model website yang akan kita gunakan sebagai halaman aplikasi pertama ya. Ya, jadi kita gunakan ini, kita klik use. Ini namesetnya adalah nama website kita nantinya. Saya coba 1 saja di sini ya. Oke. Kita next. Oke, jadi ini tampilan awal kita mengatur website kita ya. Jadi pertama kita buat dulu judulnya di sini. Kita tambahkan blog. Kita gunakan yang ini ya. Yang ini kita klik saja. Ketika dia ditambahkan di bawah, kita show border untuk melihat ya seperti ini, batas-batasan dari border. Untuk menaikkan yang ini ke atas, kita cukup klik dan tahan, kemudian tarik ke atas. Oke, kemudian kita edit judulnya. Di sini saya akan membuat
aplikasi daring untuk belajar PAI ya, untuk kelas 6. Oke, kalian juga bisa mengubah latarnya dengan mengklik objek ini, kemudian image. Dengan mengupload gambar juga bisa. Tapi di sini saya tidak lakukan ya, saya biarkan seperti itu. Ini yang coming soon kalian bisa edit menjadi, misalnya di sini kita isikan jadwalnya ya. Teksnya size-nya kita kurangi. Kita ganti warnanya. Fontnya kita ganti ya. Default saja. Kita kasih tebal. Oke, yang ini tombol-tombolnya kita delete saja. Karena kita tidak membutuhkan tombol. Ya, di sini kita kasih keterangan jadwalnya. Contoh ya. Kemudian kita tambahkan blok lagi untuk teks, bisa kita gunakan yang ini. Di sini kita bisa kasih instruksi ya. Modul dan resume. Kemudian untuk isinya kita bisa tambahkan yang teks ini. Nah, nanti ini, oh ya, untuk mengganti latar backgroundnya ini silahkan ke pack layout. Kemudian kalau mau ganti gambar kita tinggal pilih image, tapi di sini saya akan ubah warna saja. Saya mau warna hijau dengan gradien gelap. Oke, atau di bawahnya yang gelap, atasnya hijau. Oke, seperti ini ya. Nanti di sini kalian bisa tulis judul modulnya apa. Misalnya di sini bab 1. Ya. Kalian bisa tuliskan instruksi tugasnya atau macam-macam. Untuk menambahkan materi berupa foto, kalian add block lagi. Kemudian masuk ke bagian galeri ini ya. Nah, misalnya yang ini ya, 3 foto atau bisa yang slide. Saya gunakan yang ini saja. Oke. Nah, kita ganti gambarnya dengan cara klik upload image. Kita pilih saja ya, misalnya ini. Kita tunggu, nah sudah muncul. Gambar 2 dan 3 terserah kalian nanti ya, ini hanya contoh. Kalau mau yang lain kita bisa add block lagi. Kita tidak bisa gunakan yang pro ya, karena ini mode gratis. Tapi fiturnya sudah cukup lengkap. Atau bisa teks dan gambar seperti ini. Kita klik saja. Oke. Gambarnya bisa kita upload lagi. Misalnya ya yang ini. Nanti terserah kalian. Kalau sudah kita save. Oke, kalau sudah tersave kita bisa coba visit sini yang ada di atas. Kita tes tampilannya seperti apa nanti. Ya, jadi nanti akan seperti ini ya. Ini kita kurangi dulu hurufnya. Kita kembali ke aplikasinya. Ini ya, terlalu besar. Fontnya kita kurangi. Untuk kotaknya, vertikalnya kita kurangi juga seperti itu supaya tidak terlalu besar ya. Kita tes lagi ya. Tinggal kita refresh di browser kita tadi. Bisa juga dengan mengklik visit. Oke, nanti selebihnya kalian atur saja.
Kita kembali. Sekarang kita akan membuat halaman baru. Kembali ya. Jadi kita sudah punya satu halaman pertama yang tadi berisi modulnya. Dan kita akan menambahkan halaman baru dengan mengklik new page di sini ya. Kita klik saja new page. Kita cari model halaman yang akan kita gunakan. Saya gunakan ini saja. Oke. Use. Oke. Saya tidak membutuhkan foto, jadi di delete saja ya. Kita berikan di sini soal ya. Ya. Di sini kita beri instruksi. Kerjakan. Instruksinya terserah kalian. Ini kita tidak membutuhkan ikon di sini. Aduh. Jadi kita delete saja. Kita cuman harus menambahkan lagi sebuah blok yang akan kita jadikan untuk tombol nantinya ya. Kita gunakan yang ini. Ya, kita ganti teksnya. Ini kerjakan soal ya. Ya, nanti linknya ini kita pastikan dari link soal yang kita punya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, sekarang kita sudah punya 2 halaman. Yang pertama adalah homepage-nya, halaman awalnya, dan yang kedua halaman untuk tugas soal. Halaman untuk tugas soal di sini kita setting dulu ya, supaya statusnya menjadi publish. Kita kasih nama tugas, save. Kita publish, URL-nya tugas, publish. Oke, kita coba ya. Oke, nanti akan terbuka seperti ini. Ketika siswa menekan tombol kerjakan soal, maka nanti dia akan login ke halaman soal. Oke ya, di sini cukup 2 saja. Selanjutnya kita akan membuat soalnya. Soal yang menarik di sini saya menggunakan aplikasi Survey Hard, bisa di-download juga di Play Store. Untuk pertama kali silahkan login, bisa menggunakan akun belajar kalian ya, belajar ID. Ini saya menggunakan akun belajar ID. Kemudian silahkan buat kuis. Di sini bisa juga kita membuat Google formulir atau kuis ya. Tapi sebaiknya di sini gunakan kuis saja karena fiturnya cukup menarik ya. Kita masuk ke kuis ini. Di sini sudah ada 1 dan saya akan membuatkan kuis yang lain. Kita klik tambah kuis. Kita klik yang di bawah ini ya, buat kuis kosong. Oke. Judulnya kita tulis latihan soal 1. Keterangannya terserah ya. Klik tambah dan kita pilih pilihan ganda. Pertanyaannya nanti kalian terserah saja. Tambahkan opsi, misalnya di sini bilangan ya. 1 sampai 5 otomatis. Jadi A, B, C, D sampai 4 saja. Kemudian untuk jawaban yang benar kita pilih centang 1 supaya hijau. Oke, wajib diisi kita nyalakan. Kita tambahkan lagi 2 soal ya. Pilihan ganda. Siapa nama orang
di foto ini, misalnya begini ya. Oke, opsinya misalnya satu Bambang. Dan di sini bisa kita tambahkan gambar ya. Kita tinggal klik sini. Seperti ini. Oke, kalau sudah wajib diisinya jangan lupa dicentang dan jawaban benarnya kita centang. Untuk tanda ini, tanda adalah bobot soalnya ya. Bobot soalnya. Jadi kalau untuk defaultnya supaya rata, misalnya soal pertama bobotnya 10 dan soal kedua bobotnya lebih besar, jadi ini kita tandai lebih besar ya. Seperti itu. Jadi karena ini sama bobotnya, jadi saya tetap isi 1 di sini. Oke, kita tes 2 soal saja. Kalau sudah, kita ke pengaturan. Halaman sambutannya centang. Kalau mau tambahkan logo, kalian bisa mencentang ini logo. Untuk kontrol kuisnya, kita butuhkan nama penggunanya yang mengerjakan ya. Nama, kalau nomor HP kita butuhkan nomor HP-nya kita centang. Oke, tambahan ya, kenapa saya menggunakan aplikasi Survey Hard ini? Karena kalau kita menggunakan aplikasi Google Form, biasanya kalau kita membagikan formnya itu, siswa wajib untuk login terlebih dahulu ya. Walaupun kadang kita sudah atur di pengaturan Google Formnya untuk tidak login, tetapi tetap saja dia membutuhkan akses login. Kalau di aplikasi Survey Hard ini, dia tidak perlu login. Di sini kita tulis seperti ini. Kita tulis nomor HP. Kalau mau menambahkan durasi bisa kita centang ya. Misalnya 30 menit, selesai. Oke. Izinkan banyak upaya, ini supaya tesnya bisa dikerjakan berulang-ulang. Tetapi laporannya tetap ada, dari yang pertama sampai terakhir akan terekord. Kalau saya di sini saya izinkan saja supaya siswa bisa bergantian di satu HP yang mengerjakannya. Untuk tampilkan hasil kita tampilkan, tunjukkan jawaban benar, kita jangan kita checklist ya. Seperti itu. Soal acak kita centang semua. Ya, jadi pengaturannya seperti ini. Untuk tema kita bisa ubah temanya. Misalnya kita klik yang ini ya. Jadi nanti modelnya akan kurang lebih seperti ini. Ini halaman awalnya latihan soalnya ya. Ketika siswa klik mulai, maka akan masuk ke halaman login awal untuk mengisikan nama. Misalnya ya, nomor HP-nya juga dia harus isi. Kemudian dia start quiz, baru masuk di halaman soalnya. Misalnya ini Bambang. Oke, kalau sudah submit, seperti itu ya. Tadi itu hanya reviewnya. Kalau sudah seperti ini, kita kirim. Nah, akan muncul linknya. Linknya kita salin. Link soal yang kita sudah buat kita salin. Kemudian kita masuk lagi tadi di AirSheet ya. Nah, di AirSheet di halaman tugas kita buka. Dikerjakan soal ini, di bagian kerjakan soal ini, di tombol kerjakan soal, di bagian link, kita klik link. Nah, di sini kita pastikan URL soal tadi dan kita save. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik save. Nah, jadi di sini sudah ada ya soalnya. Setelah itu, kita juga akan membuat halaman untuk siswa bisa mengupload tugas resumenya ya, berupa fotonya, foto tugas resume ataupun filenya. Di sini kita juga membutuhkan aplikasi lain. Saya menggunakan Zoho Form. Sini ya, Zoho Form.
Kita buka Zoho Form. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Saya hapus dulu. Silahkan login di Zoho Form, bisa menggunakan akun Google kalian atau akun belajar ID kalian, terserah. Kalau sudah masuk seperti ini, klik tanda tambah. Nah, silahkan klik buat formulir, ini yang ada di bawah. Judulnya di sini saya klik upload tugas ya. Kita buat. Nah, fiturnya di sini yang pertama adalah dia harus mengisikan namanya. Oke. Kita centang. Kemudian fitur keduanya untuk mengupload file. Bisa upload file PDF ya. Kita kasih keterangan upload tugas resume di sini. Upload file ya. Oke, jadi sudah ada 2. Kita tambahkan lagi untuk unggah foto ya. Upload bukti foto tugas resume. Oke, jadi ada 3. Sekarang kita atur di bagian nama. Wajib diisi. Elemennya kita edit ya, 1 saja untuk nama depan yang wajib diisi. Oke. Kemudian kalau mau dituliskan instruksi silakan isi, tapi saya di sini tidak ya. Kalau sudah, simpan. Kemudian unggah filenya juga kita edit. Nah, ini limit dan maksimal filenya. Maksimal filenya di sini saya 3. Jadi dia bisa mengupload 3 foto ya. Ukuran maksimalnya 20 MB bisa. Jenis filenya biarkan saja secara default, jadi semua jenis file bisa diupload. Validasinya tidak usah diklik wajib, karena kalau dia mengklik foto, nanti ini juga tidak bisa terkirim ya. Harus diisi. Jadi salah satunya, dia mau mengirimkan fotonya atau PDF-nya. Kalau sudah, kita klik centang. Oke, bukti fotonya kita edit juga. Maksimum file yang dia upload 3. Terserah kalian nanti ya. Gunakan foto galeri, alihkan kamera, bisa ya. Oke, kalau sudah, kita centang lagi. Nah, halaman ini sudah selesai. Kita kembali. Kemudian kita klik titik 3 ini. Kita klik bagikan. Oke. Nah, kita salin URL-nya ke papan klip ya. Dan nanti kita akan pastekan di halaman APK-nya. Oke, jadi 3 elemen sudah kita buat. Yang pertama itu di Airsheet adalah halaman awalnya berisi modul dan pembelajarannya. Kemudian di survei hardnya di sini ada tugas soal-soalnya, bisa pilihan ganda dan esai. Zoho Form di sini kita gunakan untuk mengupload tugas siswa ya. Jadi siswa bisa mengupload tugasnya berupa bukti foto dan lainnya. Nah, kita juga butuh di sini supaya nanti siswa bisa chatting interaktif bersama gurunya ya. Di sini saya akan buka chatbox. Fitur chatbox yang ada di website. Kita klik cbox. Kita ketik cbox ws ya, .ws. Oke. Oke, kalau sudah silahkan masukkan email kalian di sini. Karena saya sudah punya, jadi saya harus login saja. Oke, ketika kalian sudah login, nanti kalian bisa mengatur chatbox kalian seperti ini. Ya, silakan atur
Yang paling penting adalah URL-nya ini ya. Namanya di sini namanya kalian bisa ganti dengan nama kalian atau nama guru bidang studi bisa. Kemudian jangan lupa untuk mengenablekan di sini quick link-nya. Kita save ya. Dan silahkan kalian copy URL-nya. Nanti kita akan pastekan juga di halaman aplikasi APK-nya ya, aplikasi Android-nya. Nanti akan seperti ini tampilannya. Kita coba dulu. Kita pastekan. Oke. Ya, jadi nanti tampilan chatnya kurang lebih seperti ini. Jadi siswa bisa menuliskan namanya di sini, kemudian bisa isi pesannya dan bisa dia kirim. Oke. Jadi kita sudah punya 4 elemen ya. Pertama adalah yang tadi, halaman awal, soal, upload file, dan chattingnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat aplikasi Android-nya, dan kita akan membuatnya di laptop dengan menggunakan aplikasi Smart App Creator ya. Silakan disimak karena nanti di dalamnya ada tips dan triknya. Oke, sekarang kita masuk di PC ya, dan kita akan membuat APK-nya atau aplikasi Android-nya. Dan kita akan menggunakan aplikasi Smart App Creator. Di sini kita buka ya aplikasinya. Kita pilih yang vertikal dan Android Phone. Klik submit. Nah, usahakan jangan terhubung ke internet ya. Kalau terhubung internet biasanya di sini akan muncul trial versionnya. Kalau sudah seperti ini, kita akan membuat 3 halaman. Di halaman pertama ini kita buat untuk langsung masuk ke materi modulnya ya, supaya tidak panjang. Kita insert. Kita tambahkan di sini website ya. Oke. Kemudian kita tarik sedikit di sini. Ini di bawah kita gunakan untuk tombol-tombol nanti ya. Karena fungsi tombol back dan beralih ke halaman selanjutnya itu ada di bawah, bukan di dalam websitenya. Kita klik tadi halaman website yang kita simpan di sini ya. Kemudian di bagian URL-nya ini kita ganti alamatnya https. Ini kita ganti tadi. Kalau tidak salah coba 1.airset.co. Kita apply. Kita jangan sampai salah ya memasukkan URL yang airset tadi, halaman page awalnya. Saya lihat dulu di airset saya. Sekarang kita masukkan tombol-tombol di sini. Dan saya sudah punya beberapa tombol yang saya simpan ya. Ini ada tugas, home, soal, ada 3 tombol, saya akan masukkan. Jadi tombol home-nya saya akan simpan di sini. Kemudian soalnya di sini. Upload-nya. Dan satu lagi di sini akan saya buatkan untuk chatting ya. Kita cari dulu ikon chat-nya. Nah, saya gunakan yang ini saja. Nah. Dan saya akan simpan di sini. Kita blok semua, masuk di edit, dan kita rata atas. Oke. Kemudian kita turunkan sedikit. Nah, untuk yang chat ini kita bisa naikkan. Oke, seperti itu. Jadi ini halaman awal ya, yang berisi URL dari homepage-nya airset tadi yang kita buat ya. Kemudian kita buat lagi page berikutnya. Kita duplikat saja ini ya. Kita klik kanan, copy page, dan kita paste. Nah,
Di page kedua ini kita klik lagi di bagian halamannya. Dan di sini kita masukkan untuk halaman soalnya ya. Halaman soalnya di sini coba 1 slash tugas ya kalau tidak salah tadi. Slash tugas. Apply. Ini tidak usah kita centang, di bagian sini juga tidak usah kita centang. Jadi halaman 2 sudah ya. Kemudian kita duplikat lagi. Ctrl V ya, langsung. Ctrl C dan Ctrl V. Di halaman ketiga ini kita buat page-nya ini untuk upload tugas. Kita klik di sini. Kita klik yang ini ya. Kemudian URL-nya adalah URL dari Zoho Form yang sudah kita buat tadi ya untuk mengupload tugasnya. Kalau susah, kalian hubungkan saja ke internet. Yang penting sudah terbuka ini ya. Kalian connect. Kemudian kalian buka WhatsApp untuk mengcopy URL-nya supaya tidak salah. Kemudian pastikan di sini. Kita apply lagi. Kemudian 1 halaman lagi untuk chatnya ya. Kita duplikat dan kita paste. Kita kopikan lagi link yang sudah kita buat di Cbox tadi ya. Kita copy linknya dan kita pastikan lagi di sini. Kita apply lagi. Nah, jadi kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4 halaman. Jadi halaman pertama itu adalah halaman dari Airseed awalnya ya. Sekarang kita fungsikan tombol-tombol di bawah ini ya. Kita masuk ke yang pertama. Untuk tombol home, kita klik yang home ini. Kemudian kita klik interaction. Kita pilih touch. Kemudian objeknya kita pilih home. Kemudian kita pilih saja switch page di ini. Dan kita tambahkan page 1. Ternyata tidak bisa kalau tombol yang ada di halaman itu untuk kembali ke halaman itu. Kita cancel saja untuk home-nya. Untuk soal tadi di bagian kedua ya. Jangan sampai terbalik. Untuk soal ini dari page 1 kita kembali ke page 1, klik yang soal, kemudian interaction-nya kita pilih touch, objeknya soal, kemudian flip page, kita masuk ke halaman 2-nya, kemudian kita submit. Supaya tidak keliru ya, ini kita delete saja fungsi-fungsi tombol yang ada di halaman selain halaman 1 dulu. Nah, jadi tombol soal sudah ada fungsinya flip page ya. Kemudian kita ke tugas. Upload tugas, kita pilih touch, interaction-nya kita pilih upload tugas. Kemudian kita masuk ke page 3 ini yang upload tugas, kita submit. Begitu juga dengan yang ini untuk chattingnya. Kita pilih interaksinya, pilih page, dan kita pilih page 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita copy.
Kita copy ke 4 tombol ini, kita klik Ctrl C, kita masuk ke halaman 2-nya dan kita paste di sini. Ctrl V. Nah, setelah ini yang home ini baru kita kasih interaksi. Kita klik touch, kita pilih home, flip back, kita kembalikan ke halaman 1. Submit. Nah, kalau sudah kita copy lagi, Ctrl C, kita pastekan di halaman 3. Dan kita pastekan juga di halaman yang keempat. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal ekspor aplikasinya ya. Berarti ini sudah jadi. Oh, sebelumnya kita cancel dulu ini ya. Sebelumnya jangan lupa di pack sini. Untuk navigasi settingnya, kita klik yang home ini dan kita invisible supaya tidak terlihat ya. Klik submit. Oke. Ya, setelah itu baru kita ekspor Android, kita isi ulang ini. BPD kelas 6. Kompai. Nanti terserah kalian di sini versinya. Untuk monitor scale-nya, scale with monitor size. Untuk ikon, silahkan siapkan ikon yang mau kalian gunakan. Oke, kita gunakan ikon ini. Kemudian kita klik submit. APK 2 ya. Namanya terserah dan kita klik save. Kita tunggu proses penyimpanannya. Oke, kalau sudah selesai menyimpan, kita cari file yang tadi. Tadi namanya APK 2. Oke. Kita copy, kita pastekan di HP kita. Saya simpan di folder download. Paste. Oke. Sekarang kita masuk di HP Android kita ya. Kita cari file yang tadi di upload, yang sudah dikirim di HP Android kita. Tadi saya simpan di folder download. Ini ya APK-nya. Kita install. Nah, setelah selesai terinstall, sekarang kita uji coba. Ya, sudah muncul. Kita coba. Oke, jadi setelah diinstal hasilnya seperti ini ya. Seperti yang di awal tadi bisa kita lihat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalian bisa memahami prinsip kerjanya, di mana aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian sebenarnya ini terdiri dari beberapa aplikasi ya yang kita gabungkan menjadi satu APK. Dengan fungsi utamanya itu adalah di halaman utamanya itu materi atau modul-modul yang akan kita bagikan itu bisa kita update ya sesuai dengan jadwal kita, karena ini adalah aplikasi daring ya. Jadi kita bisa kontrol hanya dari smartphone nantinya. Dengan begitu juga dengan tes-tesnya bisa kita ganti, kita edit. Kenapa tadi kita butuh di airset 2 halaman, yaitu halaman modul dan halaman untuk soal, karena URL soal tidak bisa kita langsung pastekan di aplikasi, karena begitu nanti kita mengganti soal ataupun menambah soal di halaman survei hardnya tadi ya, maka itu URL-nya kan berganti. Jadi kita harus pastekan di halaman airset yang kedua yang sudah kita gunakan tadi, yang sudah kita buat. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Kalau kalian sudah tahu, nanti kedepannya kalian bisa kembangkan sendiri. Nah, di sini juga ada yang saya buat menggunakan blog ya. Halaman awalnya itu tidak hanya bisa digunakan, kita bisa menggunakan airset saja, tapi kita bisa menggunakan website lain.
Contohnya di sini saya gunakan blog. Ya, jadi banyak cara sebenarnya ya untuk menampilkan membuat aplikasi berbasis web dan daring itu. Dan kelebihannya kalau menggunakan blog itu kita juga bisa mengedit kontennya langsung dari HP seperti ini. Dan fiturnya saya rasa cukup lengkap karena kita bisa mengupload PDF, bisa mengupload gambar juga untuk kita jadikan materi. Jadi dia lebih fleksibel ya. Dan jika dibandingkan dengan Airset tadi, kecepatan reload halamannya itu saya rasa lebih stabil kalau kita menggunakan blog. Jadi silahkan kalian berkreasi sendiri, yang penting kalian sudah tahu prinsip kerja dari aplikasinya. Saya rasa seperti itu. Bisa silakan kalian mencoba untuk membuat aplikasinya. Oh ya, kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bantu jawab. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. See you next time.